Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul The Brothers Grimsby. Film ini menceritakan kisah tentang dua orang kakak beradik yang menyelamatkan dunia dari virus penyakit. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, let the spoiler begin. Na na na, celanamu terlalu transparan. Kita persingkat aja ya. Pria ini bernama Nobby. Ia seorang pria parubaya yang tumbuh besar di sebuah kota yang bernama Grimsby, tepatnya di pinggiran negara Inggris. Nobby memiliki seorang istri yang lumayan sehat alias besar, dan juga ia memiliki sejumlah anak yang bisa membuat sebuah kesebelasan. Totalnya 11 orang. Kebuka dikit, gas! Di sisi lain, seorang pria terlihat sedang bersiap menjalankan misinya. Pria ini bernama Sebastian. Ia adalah seorang agen rahasia MI6 yang memiliki jam terbang lumayan banyak. Sebastian ditugaskan menangkap seorang bos Maelstrom, sebuah sindikat yang bergerak di bidang membuat virus mematikan. Dan saat melakukan proses pengejaran ini, Sebastian terlihat sangat ahli dalam pertarungan 1 lawan 1, seolah-olah kita yang nonton sedang bermain Counter Strike atau Point Blank. Singkat cerita, pengejaran berakhir di kota London. Sebastian berhasil menangkap si bos Maelstrom, dan ia berhasil menginterogasi dan menyelesaikan misinya. Dan ternyata sindikat Maelstrom ini dan rekanannya berniat melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Di tempat lain, warga kota Grimsby sedang asik nonton bareng Piala Dunia, dan karena Inggris lolos ke semifinal, semua warga yang nonton bareng di tempat itu bersorak gembira atas kemenangan negara mereka. Dan pastinya orang-orang Grimsby dipimpin oleh seorang dedengkot yang mengomandoi mereka. Ya, Nobby yang mengomandoi orang-orang Grimsby. Singkat cerita, setelah kembang api berhasil dikeluarkan dari pantatnya Nobby, seseorang berlari mencarinya. Pria ini berkata kalau ia berhasil menemukan adiknya Nobby yang hilang selama 28 tahun. Dan adiknya Nobby akan menghadiri sebuah acara World Cure atau perdamaian dan kesehatan dunia yang akan diselenggarakan di kota London. Dan pria ini juga telah mencarikan akses untuk Nobby agar bisa masuk ke acara itu dengan mencopet sebuah tiket. Nobby akhirnya berangkat ke kota London dan ia telah berada di depan gedung tempat penyelenggaraan acara dengan memegang sebuah tiket curian. Di sana juga terlihat Yuri Boyka. Para pecinta film action gak ada yang gak tahu pria ini. Yuri Boyka terlihat membawa sebuah tas dan berjalan menuju gedung. Ia berperan sebagai kameramen, tapi ekspresinya Yuri Boyka terlihat sangat mencurigakan. Selain itu, seorang wanita cantik juga berada di sana. Ia adalah Penelope Cruz. Kalau para pecinta film semi-semi dewasa tahu nih cewek. Ia berperan sebagai Rhonda George. Rhonda George adalah seorang donatur untuk acara itu, dan juga ia adalah seorang aktivis organisasi kesehatan dunia. Rhonda George diduga akan dijadikan target pembunuhan. Dan oleh karena itu, Sebastian seorang agen MI6 bersiap di sana mencari sang pembunuh bayaran. Acara dimulai. Rhonda George mulai memberi kata-kata sambutan sebagai aktivis dan donatur. Dan setelah selesai memberi kata sambutan, ia mempersilahkan seorang anak kecil untuk berbicara sebagai maskot atau duta perdamaian dunia. Anak ini bernama Shlomo Khalidi atau Khalidi. Ia adalah anak dari perkawinan silang antara orang Israel dan Palestina. Dan bahkan, Khalidi ini juga seorang pengidap penyakit AIDS. Makanya ia dinobatkan sebagai duta perdamaian dan kesehatan dunia. Saat Khalidi berbicara, Sebastian tengah sibuk mencari pembunuh bayaran yang ditugaskan membunuh Rhonda George. Sedangkan Nobby tengah sibuk foto-foto selfie dan juga nonton bola. Yes! Fantastic! Tapi ternyata Yuri Boyka yang akan melakukan pembunuhan. Ia menempatkan senjata otomatis yang udah diset sedemikian rupa menyerupai kamera. Dan senjata itu bisa dikendalikan dari jauh menggunakan handphone. Sebastian akhirnya melihat Yuri Boyka sedang membidik Khalidi dengan handphonenya. Dan di sisi lain, Nobby juga melihat Sebastian sedang berdiri di lantai atas sedang mengawasi acara. Dan tepat saat Sebastian bersiap menggagalkan upaya pembunuhan dengan membidik kamera si Yuri Boyka, Nobby tiba-tiba datang memeluknya dari belakang, sehingga tembakannya meleset dan tepat mengenai bahunya Khalidi. Efek tembakan itu membuat darahnya Khalidi muncrat menembus punggung. Dan muncratnya masuk ke mulut si Harry Potter yang sedang menderita sariawan. Sedangkan Yuri Boyka berhasil melakukan tembakan yang mengenai Direktur WHO. Ternyata targetnya bukanlah Rhonda George, tapi Direktur WHO.
Sebastian langsung mengamuk dan memarahi Nobby. Dan ketika mereka berbicara, ternyata Nobby adalah kakaknya Sebastian. Jadi gini, Nobby dan Sebastian adalah saudara kandung. Mereka terpisah setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Sebastian diadopsi sebuah keluarga yang membesarkannya, sedangkan Nobby tumbuh besar seorang diri di kota Grimsby. Makanya ia sedikit blow on karena tumbuh besar seorang diri. Sebastian akhirnya ditetapkan sebagai pembunuh direktur WHO. Ia akhirnya diburu oleh semua polisi dan oleh rekan-rekan setimnya di MI6. Saat proses pelarian Sebastian, Nobby tetap mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan sampai suatu saat ketika Sebastian memutuskan melompat dari atas gedung, Nobby juga ikut melompat. Ia tepat mendarat di atas tubuhnya Sebastian sehingga menyebabkan pergelangan kaki Sebastian patah karena ditimpa oleh Shinobi. Karena kakinya patah, Sebastian meminta Nobby membopongnya ke mobil. Tapi karena Nobby ini benar-benar blow on, ia langsung menggendong Sebastian. Dan lagi-lagi Sebastian celaka karena kecerobohan Nobby. Dan lagi-lagi ia membuktikan kalau dirinya benar-benar tenggen alias blow on setelah mengetahui mobilnya Sebastian anti peluru. Singkat cerita, Nobby dan Sebastian akhirnya berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah gudang. Saat Sebastian tengah sibuk mengobati kakinya yang patah dengan menyuntikkan cairan pengapur tulang, Nobby malah sibuk memainkan alat pelacak miliknya Sebastian. Dan alat pelacak tersebut tak sengaja tertembak ke lehernya Sebastian. Lalu mendengar Sebastian memutuskan berpisah dengan Nobby untuk bersembunyi, Nobby akhirnya menawarkan tempat yang lebih aman agar Sebastian bisa bersembunyi. Selanjutnya, Nobby membawa Sebastian ke kota Grimsby, ya rumahnya Nobby. Di sana ia memperkenalkan Sebastian pada ke-11 anaknya. Sebastian benar-benar syok mendengar setiap anak memanggil Nobby dengan sebutan ayah. Lalu anak-anaknya Nobby menunjukkan sebuah kamar pada Sebastian. Sebuah kamar yang sejak lama telah disiapkan Nobby untuk Sebastian. Dan di dalam kamar tersebut terdapat foto-foto kenangan masa kecil Nobby dan Sebastian sebelum mereka berpisah. Seketika Sebastian teringat dengan semua kenangan kecilnya bersama Nobby. Karena rumahnya Nobby terlalu ramai, Sebastian meminta tempat yang lebih aman. Sehingga Nobby membawa Sebastian ke sebuah tempat yang ia kira tak akan ada orang yang mengenali Sebastian. Ia membawa Sebastian ke sebuah kafe tempat tongkrongannya. Di sana semua penduduk kota telah menanti kedatangan Sebastian. Dan mereka memberikan kejutan seolah-olah sedang merayakan kepulangan Nobby dan Sebastian. Lalu karena teman-temannya Nobby ini sama-sama blow on-nya dengan Nobby, mereka menyambut kedatangan Sebastian dengan menuliskan sebuah spanduk yang besar yang dipajang di pinggir jalan. Sehingga para musuhnya Sebastian berhasil menemukannya dan mulai mengepung kafe tempat Nobby biasa nongkrong. Karena mereka telah terkepung, Nobby menugaskan semua anak-anak yang ada di kota itu untuk menyerang semua pasukan MI6 dengan membuat cerita kalau mereka adalah fansnya Manchester United. Hina banget ya jadi fans MU. Sedangkan Nobby dan Sebastian diam-diam berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah gudang. Saat di gudang ikan, ternyata pasukan MI6 masih mengikuti mereka. Di sana terjadi adegan tembak-tembakan antara Sebastian dengan lawannya. Sedangkan Nobby sibuk seorang diri menutup mata mayat yang berhasil ditumbangkan Sebastian. Ya, ia ingin menghormati jenazah. Sebastian akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh semua lawan-lawannya. Tapi tak sengaja ia tertembak oleh sebuah racun ulat lonomia, tepatnya di bahunya. Racun ini menyebabkan kematian hanya dalam waktu 60 detik. Sehingga Sebastian meminta Nobby untuk menghisap bahunya dan mengeluarkan racun tersebut. Nobby benar-benar lega setelah berhasil menyelamatkan dan mengeluarkan racun dari tubuhnya Sebastian. Tapi tak disangka-sangka Sebastian tertembak di dua posisi yang berbeda. Ia tertembak tepat di selangkangannya. Dan racun tersebut mulai masuk dan menjalar melalui nya Sebastian. Sebastian meminta Nobby menghisap godoknya atau dan seperti yang kita duga, Nobby menolak menghisap racun yang ada di Sebastian dengan berkata, "Kau tak boleh menghisap saudaramu sendiri." Tapi karena Sebastian memaksa, Nobby akhirnya perlahan-lahan mulai menghisap godoknya Sebastian. Dan karena hisapan tersebut, Sebastian akhirnya selamat. Setelah itu, Sebastian akhirnya mencari pembunuh yang menembak direktur WHO. Dan karena ia telah menjadi buronan, diam-diam merekanya di MI6 memberitahu kalau pembunuh direktur WHO adalah Yuri Boyka. Dan ia sedang menuju Afrika Selatan untuk melakukan bisnisnya. Sehingga Sebastian dan Nobby memutuskan berangkat ke Afrika Selatan untuk memburu Yuri Boyka.
Saat sampai di Afrika Selatan, Nobby dan Sebastian mampir di sebuah kafe. Di sana, Nobby ikutan nonton bareng semifinal Piala Dunia. Dan karena Inggris memenangkan pertandingan itu, Nobby bersorak gembira sehingga seorang bandar narkoba menawarkannya heroin sebagai hadiah kemenangan. Dan karena heroin itu, Nobby mulai menjalin persahabatan dengan bandar narkoba. Selanjutnya, Sebastian mendapat informasi kalau Yuri Boyka melakukan transaksi jual beli virus di sebuah hotel. Dan saat Sebastian bersiap-siap berangkat, ia menyuntikkan obat pengapur tulang untuk mengobati kakinya. Tapi sayang, karena kecerobohan Nobby, suntik yang digunakan Sebastian tertukar dengan suntikan heroin miliknya Nobby, sehingga Sebastian mulai fly dan lemas tak berdaya. Karena Sebastian masih fly alias tak sadarkan diri, Nobby terpaksa menggantikan posisinya. Ia ditugaskan mendatangi sebuah hotel dan menyamar sebagai Mr. Shelton yang akan membeli virus di hotel tersebut. Setelah itu, Nobby akhirnya sampai di hotel tujuannya. Ia ditugaskan menemui seorang wanita yang bernama Lina Smith. Lina Smith ini adalah istri dari pedagang virus yang dijual pada Yuri Boyka. Dan Nobby hanya bertugas merayu Lina Smith untuk mencari tahu apa yang dibeli Yuri Boyka dari suaminya si Lina Smith. Nobby menggunakan sebuah lensa yang terhubung dengan kantor MI6, sehingga rekannya Sebastian dengan mudah menuntun Nobby menemukan Lina Smith. Rekannya Sebastian mengatakan kalau Lina Smith adalah wanita yang sangat cantik, dan ia benar-benar orang yang sangat mencolok dan menarik perhatian. Karena Nobby ini menggunakan lensa, Lina Smith terlihat di layar monitor sedang mengenakan sebuah dress seksi berwarna hijau. Tapi Nobby si manusia Tengen alias blow-on, ia malah mengalihkan pandangannya pada wanita lain yang juga mengenakan baju hijau. Ia melihat dan mengira seorang pelayan yang mengenakan baju hijau adalah Lina Smith, sehingga ia mengundang pelayan itu untuk datang ke ruangannya. Saat Nobby sedang sendirian di kamar, ia menyiapkan dan membersihkan dirinya sebelum bercinta dengan Lina Smith. Tapi setelah ia buang air besar, tak disangka-sangka toilet kamar mandi tersebut mampet, sehingga Nobby menghubungi room service untuk memperbaiki toiletnya. Beberapa saat setelah itu, Lina Smith yang asli datang ke kamarnya Nobby. Ya, ia ingin merayu dan menjebak si Nobby. Tapi sayang, Nobby yang terlalu pintar menganggap Lina Smith adalah petugas room service yang akan memperbaiki toilet. Sedangkan pelayan room service yang asli ia anggap sebagai Lina Smith. Lina Smith yang asli disuruh Nobby memperbaiki toilet yang mampet. Sedangkan Nobby sibuk bercinta dengan pelayan kamar yang semua kegiatannya terlihat di layar monitor MI6. Karena ia masih menggunakan lensa yang terhubung dengan monitor. Sehingga terlihatlah sepetak sawah pelayan yang sedang digarap oleh si Nobby. Singkat cerita, Lina Smith yang asli akhirnya marah dan mengusir pelayan hotel tadi. Nobby akhirnya dijebak sedang bercinta dengan Lina Smith lalu digerobak oleh suaminya. Saat Nobby sedang terpojok karena ditodong senjata, Sebastian datang dari pintu kamar. Ia pun mulai menembaki satu persatu pria yang menodong Nobby, termasuk suaminya Lina Smith si penjual virus. Karena sinyal lensa yang digunakan Nobby masih terhubung, lokasi Nobby dan Sebastian akhirnya ketahuan. Hotel mereka mulai digempur oleh pasukan MI6. Tapi untungnya Nobby dan Sebastian berhasil kabur ke sebuah padang savana yang luas, tempat para gajah bermain. Karena padang savana tempat gajah bermain benar-benar datar, Nobby dan Sebastian akhirnya tersudut. Mereka tak tahu lagi kemana harus kabur. Tapi Nobby manusia paling jenius mengajak Sebastian sembunyi dalam perutnya gajah. Kebayang gak tuh kamu masuk ke perutnya gajah? Sehingga pasukan MI6 tak berhasil menemukan mereka. Setelah para pasukan MI6 pergi, Nobby mencoba memeriksa keadaan dengan mengeluarkan kepalanya. Tapi tiba-tiba seekor gajah jantan datang mendekati gajah betina yang di dalamnya ada Nobby dan Sebastian. Si gajah jantan mulai melakukan proses berkembang biak ketika Nobby dan Sebastian masih berada di dalam sana. Dan tak hanya itu, beberapa saat setelah itu, para pejantan lain mulai mendekati gajah itu. Dan mulai satu persatu bergantian kawin selagi Nobby dan Sebastian masih berada di dalam perut si gajah betina. Setelah selesai diperkosa oleh para gajah, Nobby dan Sebastian memutuskan menghabiskan family time dengan mandi berendam berdua. Dan saat proses berendam berlangsung, Sebastian baru sadar kalau Yuri Boyka berniat menyebar virus yang ia beli pada saat pertandingan final Piala Dunia yang diadakan di Chili. Sehingga mereka memutuskan berangkat ke Chili dengan bantuan bandar narkoba yang memberi Nobby heroin sewaktu di Afrika Selatan. Dan disinilah manfaat menjalin relasi dengan bandar narkoba yang menyelundupkan heroin ke Chili. Gokil. Nobby dan Sebastian akhirnya sampai di Chili.
Di sana mereka juga bertemu dengan teman-teman Nobby dari kota Grimsby. Tapi sayang saat mereka berkumpul, Sebastian terdeteksi oleh MI6. Ia terlihat dari kamera sebuah drone, sehingga Sebastian mulai mengasingkan diri. Tapi sayangnya ia harus tertangkap dan harus kalah ketika dipukuli oleh Yuri Boyka. Sebastian akhirnya dibawa pergi. Ia ditahan di sebuah tempat yang di dalamnya juga berada Rhonda George. Ya, ternyata Rhonda George yang memiliki rencana penyebaran virus. Ia berniat memusnahkan para orang-orang miskin dan pengangguran. Di sisi lain, Nobby tengah bingung mencari lokasi Sebastian. Ia pun mulai menyendiri sembari murung memikirkan perpisahan dengan Sebastian. Tapi untungnya alat pelacak Sebastian menyala, sehingga Nobby bisa menemukan lokasi tempat penyekapan Sebastian. Setelah itu, Nobby mulai masuk ke tempat penyekapan Sebastian. Ia pun mulai mengeluarkan skill bertarung ala preman kampung dengan memegang 2 buah gelas, sehingga bisa melumpuhkan satu persatu lawannya. Tapi setelah itu, ia harus berhadapan dengan Yuri Boyka yang jelas-jelas bela dirinya di luar akal manusia. Nobby mulai mengajak Yuri Boyka bertarung dengan tangan kosong, sehingga Yuri Boyka meletakkan senjatanya. Seperti yang kita kira dan seperti kata pepatah kuno yang berbunyi mens sana corpore sano, di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Karena Nobby seorang pemabuk, jiwanya jadi terganggu, tubuhnya jadi lemah sehingga mudah dipukuli dan dibanting oleh Yuri Boyka. Dan saat Nobby terkapar di atas sebuah rongsokan, ia melihat pistol Yuri Boyka berada di sana. Ia pun langsung menembak Yuri Boyka dan tak sengaja tepat mengenai kepala si Yuri Boyka. Nobby benar-benar surprise ketika berhasil membunuh Yuri Boyka. Ia pun benar-benar takjub karena sangat mudah menembakkan sebuah pistol. Sehingga ia mulai sibuk bermain tembak-tembakan yang tak sengaja selalu mengenai musuh-musuh Sebastian. Sehingga ia berhasil membebaskan dan menyelamatkan Sebastian. Stop shooting everything. Nobby dan Sebastian bergegas kembali ke stadion. Mereka mulai panik mencari lokasi virus yang akan disebarluaskan. Sebastian meminta rekannya di MI6 untuk meng-scan lokasi virus yang ada di stadion. Dan ternyata virus tersebut berada di kembang api yang akan diledakkan seusai pertandingan. Singkat cerita, Inggris memenangkan pertandingan final dan resmi jadi juara dunia. Dan tibalah saatnya proses pelepasan kembang api. Nobby dan Sebastian mati-matian berusaha mencoba menghentikan Rhonda George yang berjalan menuju alat pemicu kembang api. Tapi sayang, usahanya gagal karena berhasil ditahan oleh pasukannya Rhonda George. Karena gagal dihentikan, Rhonda George berhasil menekan atau mengaktifkan alat pemicu kembang api. Dan kembang api satu persatu mulai bergantian terbang ke udara. Rekan Sebastian yang berada di MI6 meng-scan virus tersebut berada di ujung 2 buah kembang api. Dan untuk menghentikannya, virus tersebut harus dikurung dalam satu wadah dan tak boleh tersebar. Karena tak bisa dihentikan lagi, Nobby memutuskan untuk duduk di atas kembang api yang berisi virus. Ia pun memasukkan ujung kembang api itu ke dalam boolnya atau lubang pantatnya. Dan karena kembang api yang berisi virus ada 2, Sebastian juga memutuskan untuk mengikuti caranya Nobby dengan memasukkan ujung kembang api yang berisi virus ke lubang pantatnya. Gimana tuh rasanya tuh? Nobby dan Sebastian akhirnya ikut terbang terbawa kembang api. Mereka pun terpental jatuh ke lapangan setelah kembang api tadi gagal meledak. Untungnya, virus yang ada di kembang api itu tak jadi tersebar karena semuanya masuk ke dalam perutnya Sebastian dan Nobby. Sebastian dan Nobby akhirnya selamat. Mereka pun dibawa ke rumah sakit dengan posisi mengangkang dan dengan lubang pantat yang melebar. Kedua orang ini kebal dari virus yang masuk ke tubuh mereka karena efek sperma gajah yang masuk ke tubuh mereka waktu di Afrika Selatan. Dan setelah itu, kedua orang ini pun akhirnya berbahagia bersama dengan keluarga mereka.